warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Anak-anakku sekalian, di hari ini sebelum ke pembelajaran, bagaimana keadaan kelasnya? Sudah rapi? Alhamdulillah. Untuk Ustadz memulai pembelajaran ini kita mengecek dulu kehadiran absen daripada siswa yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir, ya. Fikriana hadir, Ipan Fadila hadir, Isni Aliani, Marlina Hadir. Najmia, Hadir. Fani, Hadir. Putri Fauzia, Hadir. Siti Alifa, Hadir. Sela Fatma. Hadir. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membacakan Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Hafidu, ya Muqit, ya Hasibu, ya Jalil, ya Karimu, ya Raqib, ya Baik anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran sebagai pembuka di pertemuan yang sekarang ini adalah pembahasan tentang akhlak terpuji, hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Yang pertama, siswa kalian semuanya dapat merumuskan atau dapat memahami pengertian daripada akhlak terpuji. Yang kedua, siswa kalian semuanya dapat menyebutkan daripada dalil-dalil akhlak terpuji, dalil-dalil yang berkaitan tentang akhlak terpuji. Yang ketiga, siswa kalian semuanya dapat menunjukkan bagaimana ciri-ciri akhlak terpuji itu sendiri. Yang keempat, siswa kalian semuanya dapat melaksanakan perilaku akhlak terpuji itu sendiri. Pada pertemuan ini, ya, kita akan membahas tentang akhlak terpuji. 1. Hikmah, 2. Ifah, 3. Sajaah, 4. Adalah. Sebelum lebih lanjut ke inti-inti daripada akhlak terpuji, kita akan menjelaskan dulu di pertemuan yang sekarang itu adalah akhlak terpuji. Apa pengertian daripada akhlak terpuji? Atau sebelum ke akhlak terpuji, akhlak itu apa? Ya. Secara bahasa, akhlak itu berasal dari bahasa Arab al-akhlaq, yang merupakan bentuk jama daripada khuluq, ya. Kholako yahluku kholkon, maka diambillah menjadi kata al-khuluq atau akhlak gitu. Yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat istiadat. Itu secara bahasa. Sedangkan pengertian akhlak secara istilah yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran
pertimbangan atau penelitian. Jika akhlak itu menurut pandangan akal dan hukum Islam baik, maka disebutlah akhlak terpuji, atau kalau dalam bahasa Arabnya akhlakul karimah. Tapi sebaliknya, kalau timbul tidak baik ataupun menjadi jelek, maka itu akhlaknya akhlak tercela, atau dalam istilah bahasa Arabnya para ulama mengatakan akhlakul mahmudah. Sebagian para ulama mendefinisikan akhlak yaitu al-akhlaqu hiya sifatun al-insanun al-adabiyatun. Akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Jadi manusia yang mempunyai akhlak itu berarti dia itu sudah terdidik, terlatih sebelumnya. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian, masuk ke materi macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak itu ada dua. Satu akhlak wadiyah, yang kedua akhlak Islam. Apa itu akhlak wadiyah? Akhlak wadiyah itu akhlak yang terlahir daripada pola pikir sifat bawaan manusia. Nah, secara garis besarnya, kalau yang kedua itu adalah akhlak Islam. Akhlak Islam itu yang terlahir daripada hukum-hukum Islam sesuai aturan syariat Islam. Akhlak yang terlahir daripada hukum-hukum atau syariat Islam. Intisari daripada akhlak itu tercantum daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis yang menerangkan kitab-kitab penyempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itu intisari atau dalil yang menerangkan tentang akhlak dalam Al-Quran atau kitab penyempurna, ataupun banyak hadis yang menjelaskan bahwa innama buistu liutammima makarimal akhlak, tentang hadis-hadis akhlak itu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ciri-ciri daripada akhlak Islam atau akhlak terpuji ini, pertama, kebaikannya bersifat mutlak. Kedua, kebaikannya bersifat menyeluruh. Tiga, tetap dalam kontekstual, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya bersifat tetap. Yang keempat, kewajiban yang harus dipatuhi merupakan hukum-hukum yang harus dilaksanakan, sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang yang tidak melaksanakan akhlak. Yang kelima, pengawasan yang menyeluruh. Karena akhlak Islam bersumber daripada Tuhan, maka pengaruhnya lebih kuat daripada akhlak ciptaan manusia. Itu seperti itu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, penerapan atau peningkatan kualitas akhlak itu dapat dilakukan di tiga tempat atau tiga unsur. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Ini penerapan atau peningkatan kualitas akhlak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Karena keluarga adalah madrasah pertama bagaimana menciptakan akhlak terpuji ataupun akhlak tercela tergantung daripada lingkungan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu lingkungan pendidikan formal. Ini kalian di sini sekolah di madrasah, khususnya di Madrasah Nurul Islam Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Panca Tengah, Desa Pangliaran ini, ya, ini adalah sebagai penerapan atau peningkatan kualitas akhlak itu. Lingkungan pendidikan formal sangat berpengaruh terhadap akhlak kalian. Apakah akhlak kalian mau menjadi akhlak terpuji ataupun akhlak kalian
nanti bakal menjadi akhlak yang tercela. Tergantung bagaimana pendidikan di madrasah ini. Yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Karena dari keluarga sudah dibentengi, dari pendidikan formal di sekolah sudah diajarkan akhlak terpuji. Tapi kalau seandainya di lingkungan masyarakat kita tidak dijaga akhlak terpujinya, maka sia-sia yang tadi pendidikan. Oleh karena itu 3 penerapan peningkatan kualitas akhlak ini medianya, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal, lingkungan masyarakat harus mendukung, harus istilahnya memberikan energi positif supaya kalian menjadi anak atau menjadi siswa yang mempunyai akhlak terpuji. Anak-anakku sekalian, akhlak terpuji itu terbagi kepada 4 atau induk-induknya ada 4. 1, hikmah. Apa pengertian hikmah? Hikmah itu adalah kebijaksanaan, pendapat, pikiran yang bagus, pengetahuan, keadilan, peribahasa atau kata-kata yang bijak. Yang kedua yaitu ipah. Apa itu ipah? Pengertiannya adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan atau merusak dan menjatuhkan diri kita. 3, sajaah. Sajaah itu adalah pengertiannya keberanian, keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap segala sesuatu. Jika keberanian itu diibaratkan menimpa musibah, dia disebut juga berani. Ataupun dia berani dalam mengerjakan, bertindak, melaksanakan sesuatu, itu disebut daripada sajaah. 4 adalah, apa pengertian adalah yaitu tidak berat sebelah atau adil, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lainnya, seimbang atau adil. Nah, itu adalah disebut pengertian daripada kata adil atau adalah. Sebelum kita berdiskusi, kita akan melihat dulu tayangan, yaitu materi tentang akhlak terpuji. Selamat menyaksikan. Akhlak terpuji itu lagi nanti masih makan di kamar. Ayo kan. Setelah kalian mendengarkan daripada materi akhlak terpuji yang Bapak sudah paparkan dan melihat daripada tontonan video yang sudah Bapak putar, silahkan kalian membuat 2 kelompok untuk berdiskusi dan menyimpulkan dan memberikan tanggapan dari hasil materi yang sudah disampaikan, dan setelah itu mempresentasikan perwakilannya dari beberapa kelompok untuk materi yang sudah Bapak sampaikan ke depan.
gitu banyak yang disanjungi, banyak lagi. Kesini dulu. Mana Udah. dulu. Bagaimana pendapat Anda tentang Setelahnya kalian berdiskusi, masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikan ke depan perwakilan satu orang. Silahkan dari kelompok satu dulu maju ke depan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akhlak terpuji. Jadi di sini hasil diskusi kami, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang paling baik. Seperti selalu bersyukur kepada Allah, itu termasuk akhlak terpuji. Yang kedua, senang membantu orang lain. Dan yang ketiga itu selalu menghormati yang lebih dewasa daripadanya. Dan yang ketiga, akhlak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, akhlak muadiyah, dan yang kedua, akhlak Islam. Sedangkan akhlak terpuji itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, hikmah, yang kedua ifah, yang ketiga saja'ah, dan yang keempat adalah yang pertama hikmah. Di sana hikmah itu adalah sifat-sifat para rasul kadang. Dan yang kedua ifah. Di sana ifah itu seperti halnya akhlak seorang murid. Dan yang ketiga adalah saja'ah. Dan yang keempat adalah di sana itu adalah adil, yang artinya tidak berpihak kepada satu sama lain atau membedakan satu sama lain. Mungkin dari saya disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membacakan tentang presentasian hasil kami. Yang pertama, akhlak terpuji adalah akhlak yang disukai oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah menyukai hal-hal yang baik dan akhlak terpuji merupakan salah satu akhlak terbaik dari antara mereka. Jadi akhlak terpuji di antaranya itu bisa membantu kita dalam hidup di masyarakat ataupun hidup berkeluarga ataupun hidup dalam pendidikan. Terus akhlak terpuji juga bisa kita dapatkan ataupun bisa kita lakukan di mana saja. Contoh bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di pondok pesantren dan lain sebagainya. Terus akhlak terpuji juga bisa memberikan dampak positif kepada kita. Bisa memberikan suatu pengajaran ataupun pengalaman yang baik untuk kita dan untuk baik juga kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita simpulkan materi pada pertemuan yang sekarang membahas tentang akhlak terpuji, hikmah, ipah, saja'ah, dan adalah. Ya. Jadi, hikmah, ipah, saja'ah, dan adalah. Pertama yang akan dibahas itu akhlak terpuji. Yang nanti selanjutnya yaitu tentang hikmah, ipah, saja'ah, dan adalah. Adapun pengertian daripada akhlak terpuji di sini yaitu secara bahasa kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jama dari kata khuluq atau al-kholiq. Kholaqo yahluqu kholqon dijamakan menjadi al-akhlak gitu. Jadi khuluq. Adapun pengertian daripada akhlak secara istilah di sini adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jika keadaan hal tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji,
menurut pandangan akal dan hukum Islam disebut akhlak yang baik atau akhlak terpuji. Sebaliknya kalau perbuatan yang timbul tidak baik maka dinamakan akhlak yang buruk atau akhlak jelek. Kalau bahasa Arab, kalau akhlak terpuji itu adalah akhlakul karimah, kalau akhlak yang buruk itu akhlakul mahmudah. Beberapa ulama atau sebagian ulama mendefinisikan atau mengartikan pengertian daripada akhlak itu adalah al-akhlaqu hiya sifatun al-insanun al-adabiyah. Akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Ya, banyak sekali para ulama yang menyebutkan tentang pengertian-pengertian akhlak. Sebagiannya saja bahwa akhlak itu adalah sifat manusia yang terdidik. Jadi kalau seandainya manusia sudah terlatih, terdidik, maka muncullah akhlak. Nah itulah sebagian ulama mendefinisikan bahwa akhlak itu adalah sifat manusia yang terdidik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan mengetahui macam-macam akhlak di sini. Ada berapa di sini akhlak? Satu, di sini ada akhlak wadiyah. Yang kedua adalah akhlak Islam. Akhlak wadiyah ini akhlak yang terlahir daripada naluri manusia atau pola pikir manusia, insting manusia. Ya, beda dengan akhlak Islam. Akhlak Islam ini tercipta daripada pengetahuan daripada agama atau dari Al-Quran, dari hadis dan kaul para ulama, seperti itu. Akhlak ada intisari daripada Al-Quran atau kitab penyempurna, yaitu terdapat pada surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itulah intisari daripada akhlak terpuji ataupun akhlak menurut Al-Quran QS Al-A'raf 179. Adapun kaum ulama banyak yang menyebutkan atau kitab-kitab yang menyempurnakan hadis-hadis Rasul Sahih yang menjelaskan bahwa innama buistu liutammima makarimal akhlak. Kita pun sudah tahu semuanya bahwa Rasul diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Banyak sekali keterangan-keterangan atau definisi tentang akhlak itu tersendiri, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Nah, selanjutnya ciri-ciri akhlak Islam. Kalau seandainya seorang mengaku beragama Islam atau Muslim, dia harus mempunyai ciri-ciri akhlak dalam Islam itu. Satu, dia mempunyai kebaikan yang bersifat mutlak. Kedua, kebaikannya bersifat menyeluruh, ya. Jadi menyeluruh untuk umat manusia di segala zaman, di semua tempat. Selanjutnya tetap dan konsisten, tidak mama atau istilahnya dia melakukan akhlak terpuji, dia melakukan akhlak tercela dan sebagainya. Harus kewajiban yang harus dipatuhi oleh dia. Jadi sudah ada hukum Islam ketika dia melakukan akhlak Islam atau akhlak yang terpuji, maka nanti bakal ada sanksi kalau seandainya dia melakukan akhlak yang tercela. Terus ada pengawasan menyeluruh, ya, bersumber dari Tuhan, maka pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia. Karena ini adalah dianjurkan oleh Al-Quran atau Tuhan dan disunatkan oleh hadis ini, pengawasan secara menyeluruh. Anak-anakku sekalian, dalam materi selanjutnya adalah penerapan atau peningkatan kualitas akhlak. Jadi akhlak, khususnya akhlak terpuji, kita harus menerapkan dan harus meningkatkan. Di mana saja unsurnya atau tempatnya yang kita harus laksanakan akhlak terpuji ini. Yang pertama,
penerapan akhlak terpuji ini adalah di lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga ini adalah lingkungan yang pertama terciptanya akhlak terpuji. Paling awal itu tercipta daripada lingkungan keluarga. Oleh karena itu berpengaruh besar lingkungan keluarga dalam penerapan atau peningkatan kualitas akhlak. Makanya harus jaga keluarga itu dari akhlak-akhlak yang tercela. Sebagaimana dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ini yang paling utama dan paling pertama, bagaimana penerapan peningkatan kualitas akhlak terpuji ini adalah tergantung daripada lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah lingkungan pendidikan formal, adalah kita di madrasah. Setelahnya kita di keluarga atau di rumah, maka kita akan berada di lingkungan formal atau di sekolah. Ini sangat berpengaruh akan penerapan atau peningkatan kualitas akhlak itu. Oleh karena itu sekolah atau pendidikan itu mencetak, khusus pendidikan kita di Madrasah Nurul Islam ini, Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Panca Tengah, Desa Pangliaran ini adalah penerapan atau peningkatan kualitas akhlak yang terpuji di sekolah kita ini. Nah itu ya. Selanjutnya setelah dari keluarga, dari pendidikan formal, dari sekolah, yang paling berpengaruh atau yang paling identik dalam menentukan kualitas akhlak terpuji atau kualitas nantinya kebalikannya akhlak tercela adalah lingkungan masyarakat. Ketika lingkungan keluarga sudah bisa menciptakan kualitas akhlak terpuji atau lingkungan sekolah sudah bisa menciptakan kualitas akhlak terpuji, tapi lingkungan masyarakat tidak bisa menjaga. Ketika kita bergaul dengan teman di lingkungan masyarakat kita yang tadinya dari rumah atau dari sekolah diajarkan akhlak terpuji, ketika lingkungan masyarakatnya membawa ke arah akhlak tercela, ini keduanya akan nol besar. Oleh karena itu harus ketiga-tiganya ini untuk mendukung penerapan atau peningkatan kualitas akhlak terpuji. Ya, gitu. Adapun akhlak terpuji, induk-induknya ataupun diantaranya dari bagian akhlak terpuji itu, pertama yaitu hikmah. Apa pengertian hikmah? Hikmah adalah kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak. Itu adalah hikmah. Jadi orang yang mempunyai sifat hikmah, akhlak terpuji hikmah, dia itu berkatanya kata yang bijak, kata yang sopan santun. Yang kedua yaitu ipah. Akhlak terpuji yang kedua adalah ipah. Ya, bisa dilihat semuanya? Bisa. Ya, pengertian ipah ini adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkan. Jadi kita seorang manusia jangan sampai mau direndahkan atau istilahnya hilang kehormatan. Makanya jaga kehormatan kita, jangan sampai hal-hal yang akan merendahkan, merusak atau menjatuhkan menimpa kepada diri kita. Itu adalah sifat atau akhlak terpuji yang dinamakan ipah. Yang ketiga adalah saja'ah. Apa pengertian saja'ah? Saja'ah itu adalah keberanian, keperwiraan atau seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika jiwanya ada keberanian menerima musibah. Jadi bukan hanya gagah atau istilahnya dia mempunyai otot kekuatan yang tinggi. Ketika kita mempunyai musibah, dia bisa bersabar. Itu orang mempunyai sifat jiwa saja'ah, ataupun sebaliknya keberanian dalam mengerjakan segala sesuatu. Ketika kita mempunyai sesuatu, kegigihan atau keberanian dalam melaksanakan perkara itu, nah itu disebutkan namanya saja'ah, sifat saja'ah. Selanjutnya yang ketiga adalah selanjutnya yaitu adalah.
Pengertian adalah di sini tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Berarti di sini adalah adil, seimbang, tidak berat sebelah. Jadi kalau orang yang mempunyai akhlak terpuji, maka induk-induknya atau diantaranya mempunyai sifat adalah sifat adil. Mau menjadi pemimpin yang adil, mau menjadi seorang siswa yang harus adil terhadap waktu, adil terhadap pekerjaan dan sebagainya. Itu adalah. Nah, itulah materi di awal pertemuan ini secara globalnya, bahwa akhlak terpuji itu terbagi daripada 4. 1. Hikmah. 2. Iman. 3. Saja. 4. Adalah. Nah, itu ya materi di pertemuan yang pertama ini. Baik anak-anak, kita sudah melaksanakan pembelajaran dari pagi dengan penuh kesemangatan. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan selalu semangat melaksanakan pembelajaran yang akan kita lalui selanjutnya. Amin. Amin ya Allah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Silahkan Saudara Ipan supaya memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita melaksanakan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari Bapak untuk pembelajaran yang sekarang. Semoga kita bisa bertemu kembali di pelajaran yang akan datang. Semoga kalian sehat selalu. Salam kepada orang tua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.